bapak-bapak yang sangat luar biasa ini. Dua speaker ini, yang pertama adalah Bapak David Chandra dari Indonesia. Beliau adalah seorang entrepreneur yang sudah global, mementorkan banyak sekali orang-orang di belakangnya, punya bisnis di banyak sekali negara ya. Dan beliau juga adalah seorang investor. Dan pembicara kedua kita itu adalah Bapak Yulianto Gunawan. Sama halnya seperti Pak David Chandra, beliau juga adalah seorang global entrepreneur, business mentor, dan seorang investor. Nah, kedua pria ini amat sangat lucu, tapi jangan hanya ketawa gitu ya, ilmunya juga banyak sekali. Oke, mari kita sambut Bapak David dan Bapak Yulianto. Yeay! Yeay! Thank you, Bapak-bapak. Sis Helen. Dan Thank you, Bro Sis Helen. Sofyan. Ya, Bro Sofyan luar biasa hari ini ya. Oke, Kita jadi tua bapak-bapak yang banget ya, lucu Bro, ya. dipanggil bapak-bapak Iya, ya. benar. Emang badut ya bapak-bapak ya. Kita bamut, bapak muda. Kan adanya Mahmud Bapak ya. muda. Kita bamut ya. Oke, senang sekali berjumpa dengan brother sister hari ini ya, Sabtu yang cerah ya, cerah ceria, dan kita Cerah baru ceria. kemarin cap gome ya, cap gome, jadi kongsi pacanya udah lewat ya. Kalau cap gome ucapannya apa ya, Bro? Aduh, apa cap gome ya? Nggak ngerti itu kalau cap gome itu. Ya, oke, thank you buat brother dan sister untuk ngikutin acara FFGO. Selamat datang buat kalian yang baru pertama kali. Hari ini saya dapat kesempatan podcast nih ceritanya ya, podcast online Ceritanya dengan mentor saya Bapak Keren. David Chandra ya. Luar biasa, saya kenal beliau ini udah belasan tahun ya. Gila ya, kita cepet banget ya bro ya. Ya, gitu ya. Dari tahun berapa ya? Wah, waduh, lama banget ya. Dari masih lajang ya. Lajang sampai udah punya buntut. Ya buntut. Oke, nah jadi hari ini kita ke bagian topik nih tentang brother and sister, tentang cash flow quadrant. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang nggak ngerti tentang cash flow quadrant apa segala macam. Saya yakin ya, dan hari ini akan kebetulan ada Bro David juga, jadi bisa digali lebih jauh ya apa yang kita berdua tahu tentang cash flow quadrant. Betul ya, Bro David ya? Betul. Tapi kita saling sharing lah, Betul, kita saling sharing, kita saling berbagi. Tapi yuk kita mau jelasin dulu, tapi jelasinnya kali ini kita nggak mau jelasin pakai cara kita, tapi kita pakai video aja supaya orang-orang nggak bosen. Betul ya, Bro David ya? Yes, betul. Ya, oke, yuk ya, mau nggak? Ya. Kita lihat videonya. Jadi kita sama-sama lihat videonya dari apa sih sebenarnya, kenapa sih harus bangun ini ya? Oke, sorry, nih. Kiyosaki divided people into 4 quadrants based upon their income. The first is quadrant E. E is short for employee. The employee is the person who works for someone else. It could be for a government company or private company which generates money. In other words, they sell their time for money. The second quadrant is S. Self-employed or own their own small business. Usually, the people in this quadrant have their own small business where they themselves are the system. Without them, they cannot earn money. For example, owners of shops, car garages, beauty salons, etc. Other examples from this quadrant are the professionals like doctors, lawyers, law consultants, etc. They cannot be replaced by other people. So in this quadrant, the group depends on themselves. The third quadrant is quadrant B, business owner. Means that their business has a system and people who work for them generate the income. Examples of those in this quadrant are franchise owners, soft drink companies, owners of fast food restaurants, etc. Then the fourth quadrant is quadrant I. I is the abbreviation for investor. Investor means those who have money to invest and earn more money. For example, for instance, I have $1 million and deposit in the bank. So every month I get the interest. Or I buy an apartment or house which I will rent to someone else. I get an income every month or year. You might notice that in Robert Kiyosaki's book, the quadrant on the left is called the quadrant active income. Why is it called the active income? They must work first in order to get income. Whereas the quadrant on the right is the quadrant passive income. Passive income means they gain income without doing any physical work. If you wish to achieve financial freedom and time freedom, the only way to do it is if you have a passive income and your passive income is more than your expenses.
The most simple example, if I have a passive income of $5,000 each month, my expenses each month is $3,000. So in this situation, it can be said that I have achieved financial freedom. Why? Because my expenses are less than my passive income. You may notice that it is very risky if you only rely on income from the E or S quadrant, because you can fall ill, get the pink slip, your company could go bankrupt, or your business might go bankrupt. You grow older, and other factors. Oke. Oke, saya stop share dulu ya. Oke. Menarik banget ya, Bro David. Mana suaranya Bro David? Oke, jadi menarik banget ya. Ini tentang Yes, keren. keren. Tuh nongol juga orangnya ya. Iya. Oke, jadi kalau ada delay dalam online begini, berarti memang itu dari kesalahan dari technical ya. Jadi tolong dimengerti dan dimaklumi. Ya. Bro, ada sister nih yang tadi nonton videonya, kalau mau kasih jempol, kasih tanda love, boleh ya. Jadi kita interaktif juga gitu ya. Betul. Atau yang nggak ngerti bahasanya juga bagus juga ya. Berarti kesempatan dengan FFGO belajar bahasa Inggris. Ya. ya. Oke. Bro, ini videonya bagus banget ya, Bro. Iya, betul. Ngejelasin tentang active income dan passive income ya. Gitu. Jadi mungkin Bro David bisa sharing nih ya. Kan kita kan ada di 4 kuadran ini, kan sebenarnya kan kita bisa menginjakan kaki di salah satu kuadran atau di kedua kuadran atau di keempat kuadrannya, betul ya? Nah, sekarang ini menarik banget kalau tadi kita lihat bahwa sebenarnya kita mau capai adalah passive income itu time freedom dan financial freedom, betul ya? Betul. Ya, betul. Suara saya jelas nggak sih? Bagus nggak? Atau putus-putus? Oke, good. Saya dengarnya good. Good ya, dengarnya ya? Ya. Oke. Nah, mungkin kalau Bro David boleh sharing nggak? Kalau misalnya, kan saya jujur saya bukan datang dari kuadran wira swasta ya, saya datang dari kuadran employee. Nah, mungkin Bro David ada boleh sharing sebenarnya kalau misalnya di kuadran wira swasta resikonya apa sih gitu loh, ya kan? Jadi biar teman-teman juga bisa belajar sama-sama. Mungkin sama lah ya, sebenarnya saya juga datang dari kuadran employee sebelumnya. Mungkin kalau flow-nya nih, kalau kita cerita flow-nya biasanya employee itu adalah seperti ini kan. Kerja sekian lama, setelah itu waduh kayak kerja begini-begini aja ya, income-nya ditaker segala macam. Ayo dong kita bisnis nih, cari bisnis apa segala macamnya gitu. Nah, tapi yang bahaya dari mereka adalah mindset-nya tetap di employee. Ya, melakukan bisnis dengan mindset employee itu yang sangat berbahaya sekali gitu loh. Kenapa? Karena ya punya different mindset yang berbeda. Bahkan kalau Robert Kiyosaki cerita ya, videonya beliau langsung kan, kalau dengar di YouTube itu yang membedakan adalah core value-nya. Ya kan, core value-nya dari sisi mindset-nya, dari sisi leadership-nya gitu ya. Tapi bukan berarti seorang karyawan tidak bisa pindah kuadran ke S. Atau tadi yang Bro Yanto bilang, saya setuju banget tuh, kalau bisa punya 4 sumber income, kenapa enggak? Ya kita ambil contoh aja, kalau contoh dokter ya, betul nggak? Dokter kan kadang-kadang juga dia masih praktek, ya kerja di satu rumah sakit, betul ya. Tapi juga dia praktek sendiri nih, misalnya di rumahnya. Coba lihat, perhatiin dokter tuh kadang-kadang gitu ya, pagi dia kerja di rumah sakit dari jam 10 misalnya, atau dari jam 8 sampai jam 3 sore, dia pulang, dia praktek lagi di rumahnya. Berarti kan kalau dilihat dari kuadrannya kan dia berfungsi sebagai E, tapi dia juga berfungsi sebagai S. Ya kan gitu loh. Nah, terus mungkin nggak dia masuk ke kuadran B? Oh, mungkin saja. Mungkin dia bersama teman-temannya, konsorsium, bergabung gitu ya, mereka bikin perusahaan farmasi atau perusahaan atau punya rumah sakit lagi ya, atau punya klinik gitu yang dijalankan oleh orang lain, dokter-dokter muda ya, punya sistem dan punya orang di situ bekerja buat si dokter tersebut. Lalu dia punya uang kan? Punya uang buat apa? Uangnya dia reinvestasikan lagi, masukkan lagi, membeli aset. Ya, jadi sebenarnya kalau saya bilang bisa punya di 4 kuadran, kenapa enggak? Kalau menurut saya ya gitu loh. Nggak tahu kalau Bro Yanto gimana gitu. Setuju sih ya. Jadi menarik banget ya. Enggak, tadi saya cuma mau spot yang tadi Bro David bilang bahwa kita bisa punya kuadran, mainkan di 4 kuadran sekaligus, betul ya kesimpulannya ya.
Ya. Kenapa kalau misalnya saya mau ulangin lagi tadi kata-katanya Bro David menarik banget kalau bisa di operasional di 4 kuadran, kenapa ngotot mesti di 1 kuadran, betul nggak ya? Nah, Betul. menarik banget. Sementara ada orang-orang yang ngotot dia di 1 kuadran gitu ya, dari zaman dulu sampai udah 10 tahun masih tetap di employee doang, nggak mau. Dia bilang pokoknya ini nomor 1, pekerjaan adalah yang utama. Wah, ada yang kayak gitu ya, gitu. Nah, mungkin saya lebih mau ini loh, garis bawahin tentang berarti kalau gitu yang tadi tuh, yang terakhir tuh, dia bilang di videonya dia bilang begini. Kata kuncinya adalah kalau kamu mau financial freedom, karena gini ya, banyak orang nggak ngerti tentang apa sih kebebasan uang itu. Jadi kebebasan waktu dan kebebasan uang. Kenapa sih kita butuh kebebasan waktu sama kebebasan uang? Kan at the end of the day kan kita, bener nggak Bro David? Kita kan pengennya, nggak tahu ya, kalau saya pengennya adalah jadi investor. Betul ya? Siapa sih yang nggak mau punya kontrakan banyak ya? Iya kayak When you sleep, the money come to our your pocket. Iya, kayak Haji Sabeni ya, zaman dulu orang-orang Betawi ya, punya banyak kontrakan. punya banyak Gitu. pintu ya. Pintu gedor. Tapi bukan pintunya aja ATM ya. gedor. Iya. ATM gedor. Jadi kalau misalnya dor terima duit, dor terima duit. Tapi itu kan dulu berapa tahun lalu ya, waktu zaman tanah masih murah. Kalau sekarang mau beli tanah ya kita mesti, kalau mau punya ATM gedor ya mesti punya tanahnya dulu. Belinya tuh berapa duit, dan kalau seorang employee ngumpulin duit tuh bisa berapa lama gitu ya. Bener nggak ya kan? Dan sebagian orang yang ngotot operasional di 1 kuadran, mereka juga nggak pernah ngeliat opportunity seperti itu gitu loh ya kan. Nah, tapi menarik banget. Mindsetnya beda Bro, memang mindsetnya beda. Mindsetnya beda ya, tapi saya ketemu loh beberapa teman-teman saya ngotot nyari duitnya cuma di 1 kuadran doang, di misalnya dia nggak mau investasi, dia nggak mau ngelirik bisnis owner, dia nggak mau, iya ada juga kan yang kayak gitu ya, bener nggak sih? Ya. Iya. Ada. Hidup mengalir ya, hidup mengalir. Gitu loh. Nah, ini menarik banget Bro David ya pembahasan kita nih. Kenapa? Karena menurut saya at the end kan kita mesti ngerti bahan bakarnya untuk investasi adalah harus punya waktu dan uang. Betul nggak? Ya kan? Betul. Nah, kan makanya kenapa si Robert Kiyosaki bilang kita harus punya kebebasan uang dan kebebasan waktu, financial freedom dan time freedom. Betul ya? Sebenarnya Bro, di setiap kuadran itu pasti ada resikonya kan, betul nggak? Karyawan ada resiko, karyawan resikonya apa sih? Dipecat lah, ya kan, company-nya, atau dianya sakit, expired ya, betul nggak? Betul. Dari sisi S juga sama kan, kalau dia cuma ngandalin praktek, contoh kita ngomong dokter gigi lah sekarang ya, bener nggak? Di zaman pandemi gini orang dokter gigi kan ngeri-ngeri juga ya, benar nggak, berhadapan dengan pasien, buka gigi mangap gitu ya. Jangan kan dokter gigi, tukang cukur. Ya kan? Ya Semua kan? orang sekarang udah beli clipper sendiri loh. Kata dia kemarin saya gunting rambut, dia bilang apa? Dia bilang kalau sehari bisa 10 katanya, itu udah jagoan Pak. Maksimal katanya sehari 4 katanya. Iya, betul. Nah, artinya kan ada resiko ya, betul nggak? Dari kuadran B, business owner sendiri juga sama, ada resiko pada saat berinvestasi punya pabrik, beli franchise, benar nggak? Itu kan ada resikonya, benar nggak? Ini juga sama ya. Saya punya satu teman dulu kiosnya di Tanah Abang banyak banget ya, tapi kondisi sekarang coba siapa yang menyewa kios gitu ya? Artinya kan semua kuadran itu punya resiko. Nah makanya saya bilang mindsetnya itu harus benar gitu loh. Dari sisi mindsetnya sendiri harus ngerti gitu resikonya. Betul. Jadi kalau kita lihat tadi Bro David mungkin kesimpulannya gitu ya, harus punya active income dan harus punya passive income. Tadi kan dia bilang kan ada active income dan passive income gitu loh. Nah bicara soal passive income itu kan artinya kan cash flow, menghasilkan setiap bulan tanpa kita bekerja. Tadi sempat disinggung sama Bro David, betul nggak? Ya. Tapi ini menarik nih, saya ada satu video tentang bagaimana kelas menengah, kelas kaya, dan kelas miskin itu mengatur cash flow-nya, arus kasnya. Nah, gitu loh. Ini menarik ya. Oke, saya mau setelin videonya ya, kita sama-sama nonton sambil break ya. Oke, bentar, saya lihat dulu videonya yang mana. Oke, yang ini. Memang ternyata beda ya, antara si kaya dan si miskin itu beda. Betul. Oke, yuk tidak bekerja untuk uang. Hanya orang miskin dan orang kelas menengah yang bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus mengerti apa itu aset dan apa itu liabilitas.
Kita semua tahu apa itu pemasukan dan apa itu pengeluaran. Sekarang kita harus tahu apa itu aset dan apa itu liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untuk kantong Anda. Dan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong Anda. Mudah bukan? Baik, kita coba kuis mendadak. Sebuah rumah itu adalah sebuah aset atau liabilitas. Kalian punya waktu 5 detik untuk menjawab. Ya, apakah Anda bisa menebaknya? Jawabannya adalah bisa keduanya. Sebuah rumah yang dipakai untuk keperluan pribadi adalah liabilitas karena uang keluar untuk membayar listrik, pajak, air, dan biaya pemeliharaan. Rumah yang dipakai untuk disewakan atau usaha adalah aset karena menghasilkan uang. Dari kisah di awal, si orang yang mempunyai pemasukan besar, gajinya 80 juta, tapi kemana dia gunakan uangnya? Apakah ke aset atau ke liabilitas? Rumah dan mobil dia menghasilkan uangkah? Tidak, saudara-saudara, inilah jebakan untuk orang menengah. Mereka membeli liabilitas yang mereka kira adalah aset. Kita ada pemasukan, lalu ada pengeluaran, lalu ada aset, dan contoh aset adalah royalti, properti yang menghasilkan uang, deposito, bond, digital product, dan lain-lain. Aset akan memasukkan uang ke pemasukan. Lalu ada liabilitas. Contoh liabilitas adalah mobil, rumah, cicilan kartu kredit, cicilan rumah, cicilan mobil, makanan mewah. Liabilitas menambah pengeluaran. Orang miskin akan mempunyai pemasukan yang sama dengan pengeluaran, tidak ada sisa. Orang menengah akan mempunyai pemasukan lebih besar, tapi sisa tersebut dimasukkan ke liabilitas yang mereka pikir adalah aset. Orang kaya akan langsung memasukkan atau sisihkan uang mereka ke kolom aset baru pengeluaran. Dan aset yang mereka masukkan, uang akan menghasilkan pemasukan yang kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam aset, dan seterusnya. Inilah kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Kiyosaki diajarkan untuk tidak mengandalkan gaji dari orang lain. Tentu saja tidak ada yang salah dengan gaji di awal. Anda tak perlu keluar dari pekerjaan Anda. Tapi jangan sampai Anda ketergantungan dengan pekerjaan Anda. Sisihkan uang, waktu, dan pikiran untuk membuat bisnis Anda sendiri. Bisnis adalah sebuah aset. Tapi kan bikin bisnis sangatlah beresiko. Kalau saya gagal, saya bisa kehilangan semuanya. Betul sekali. Kalau gampang, semua orang sudah menjadi kaya raya. Dan di bisnis Anda pertama kali, kemungkinan besar Anda akan gagal. Sangatlah jarang orang sukses di bisnis pertamanya. Wah, bahaya dong. Tentu saja. Tapi lebih berbahaya kalau Anda tidak mencobanya sedini mungkin. Karena membangun bisnis memerlukan pengalaman. Semua pengusaha sukses mempunyai lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Tapi Anda hanya perlu satu kali sukses dan semuanya akan setimpal dengan kerja keras Anda. Jadi, sisihkan uang, waktu, pikiran. Bikin bisnis. Gagal. Dapat pengalaman. Kalibrasi atau sesuaikan strategi baru. Sisihkan uang, waktu, pikiran. Lakukan terus hingga Anda sukses mempunyai bisnis atau aset. Wah, menarik banget nih videonya ya, Bro David ya. Keren. Keren ya. Jadi kuncinya bangun bisnis ya. bisnis, Harus benar-benar. punya bisnis ya. Tapi dia bilang tadi dia ada sindir bagus banget loh. Ya, untung bukan kita yang ngomong ya, video yang ngomong. Jadi kalau tersinggung silakan marah sama yang bikin video, bukan sama kita ya. Ya. Nah, tadi ada yang saya mau spotlight itu ada dua ya. Dia bilang apa? Dia bilang gini, kalau nggak pernah bisnis, dia bilang bisnis pertama pasti ada resiko gagal. Dia bilang ya. Bangun bisnis ya emang ada resiko bahaya, tapi lebih bahaya lagi kalau kamu nggak mulai bisnis dari sedini mungkin. Ya kan? Itu bener banget loh ya. Jadi Sangat makanya bener nggak, Bro David, makanya gitu, orang yang punya orang yang nggak pernah punya resiko, orang yang takut sama resiko sebenarnya dia justru adalah orang yang paling beresiko. Setuju nggak, Ya. Bro David? Setuju. Kedepannya dia pasti beresiko tuh ya. Saat ini mungkin dia nggak beresiko ya, tapi kedepannya resikonya ya. Betul. Bro David boleh sharing nggak tentang arus kas? Karena saya tahu persis nih, Bro David nih. Saya mau sharing Paham. nih karena menarik, tadi kan dia bilang gitu ya, harus bedain aset sama liabilities, ya kan. Nah, saya sharing, oke, gambar ini menarik karena kalau lihat kelas poor mindset ya, kelas bawah ya, kelas orang miskin dengan middle class sama rich class itu ternyata aliran cash flow-nya beda ya. Gitu loh. Saya ambil satu contoh sebelum saya masuk ke sini. Coba mungkin brother sister yang terakhir ini mengikuti perkembangan desa miliarder. Pernah dengar gak desa miliarder? Ayo. Ya, terakhir ini tuh di berita tuh ini heboh banget, ya kan? Karena saya tahu. Yang ya kan? beli ngeborong mobil setelah dapat mobil mewah. ganti untung, bukan ganti rugi. Ganti untung ya dari Iya. Pertamina. Ya, itu dapatnya dari 4M sampai 28M. Ya, pekerjaan mereka apa? Rata-rata bertani, ya kan, bikin furniture segala macam. Dan terakhir saya dengar lagi katanya dari sekian banyak mobil yang dibeli ya, ratusan juta, itu sebagian besar masuk bengkel. Kenapa? Karena nggak bisa nyetir mobil ya. Baru mulai belajar nyetir mobil. Tapi masih lebih mending ya punya mobilnya dibandingkan nggak punya ya. Oh ya, begitu ya? Wah, saya baru Gitu. denger nih. Ini berarti tadi yang kayak tadi dia ngomong, banyak orang menengah terjebak dengan mindset ini.
bahwa Betul. mereka membeli liabilitas yang mereka pikir adalah aset. Betul. Dari videonya ya, betul ya. Ya. Cocok Nah, berarti. lain ceritanya kalau dia beli mobil lalu dijadikan online taksi online. Ya kan, lain cerita itu ya, bener nggak? Kalau ini dia pakai sendiri, which is nilai mobil makin lama makin turun. Ya terakhir kalau kita baca berita mobil yang di bawah 1.500 cc udah nggak kena pajak, which is yang kemarin beli, ya harganya pasti turun ya, bener nggak? Gitu loh. Jadi kalau brother sister lihat nih ya, bahwa kalau poor mindset, ya kan mereka kelas menengah dan poor itu biasanya mereka cenderung untuk expense dulu. Jadi membelanjakan dulu uang yang didapat, ya kan, bukan. Tunggu, ini yang mana nih, Bro David nih? Yang miskin dulu nih ya, berarti ya. Kita cerita miskin. Kita ngomong yang miskin ya. Jadi dia terima duit, langsung dia belanja tuh. Belanja. Oh, oke. Nah, ya kan, dia belanja. Lihat ada iPhone baru, wah duitnya cukup nih. Oke, hajar aja dulu deh, gitu kan. Nanti kalau nggak cukup, bisa cicilan nih. Kita beli pakai cicilan aja, gitu. Malah biaya hidupnya dibuat cicilan, uangnya dibuat bayar handphone misalnya. Wah, ya kan? Ini ada nih kayak teman saya juga begitu, Bro David. Untuk pernikahan minjem duit. Ya, karena ngarepin dapat angpau. COVID nggak taunya. Angpaunya nggak dapet. Iya. Kasihan deh. Menarik. Gitu loh. Nah, kalau middle class, dia belinya liabilities. Which is dia pikir yang tadi ya, dia pikir itu aset ya. Ternyata itu liabilities. Contoh tadi yang di videonya kan bilang, kan dia beli rumahnya buat apa? Kalau untuk disewakan itu menjadi aset karena ada cash inflow. Tapi kalau dia pakai rumahnya mewah, ya kan perlu pembantu, perlu maintenance, bayar PBB semua segala macam, which is itu akan menjadi liabilities. Bukannya dapat duit malah keluar duit tiap bulan malah keluar duit lebih banyak gitu ya. Nah, sedangkan kalau rich mindset, mereka tuh begitu dapat income-nya tuh langsung dia mencari sesuatu yang aset, istilahnya akan menghasilkan income lagi. Dulu dia dapat income itu dari aset yang mereka punya. Nah itu beda gitu loh, beda cara pola pikir ya, gitu bro. Oke, berarti kalau kayak gitu kita harus punya aset, betul ya. Betul. Nah bicara aset sebenarnya nggak tahu ya, kalau dari tadi saya dengar ya dia bilang adalah sebenarnya bisnis itu juga adalah aset. Kenapa? Karena bisnis itu menghasilkan uang, betul ya, Bro David ya? Betul ya. banget. Dan kemarin saya ketemu dengan salah satu pengusaha, dia bilang gitu, bisnis dia dibangun berdasarkan hutang, ya. Nah ini menarik, saya mau singgung sedikit tentang hutang gitu ya, karena banyak orang nggak berani hutang karena mereka pikir hutang bakal keluarin duit terus ya. Tapi kalau hutangnya dipakai untuk bisnis, harusnya kan malah justru jadi aset ya. Sama seperti tadi ceritanya dia, rumah itu dia bilang jadi aset atau liabilitas. Ya tergantung kamu pemanfaatannya untuk apa, betul nggak Bro David? Ya, tapi kalau misalnya hutang juga sama, kita hutang nih mau buat apa? Hutang mau buat merit, ya kan? Itu gitu kena COVID, ya kan? Ya kan? Atau hutang mau bikin franchise kopi, nggak taunya sekarang kopi lagi turun, ya kan? Atau hutang mau buat bisnis yang benar-benar menghasilkan uang, betul ya? Jadi sebenarnya ada hutang juga, ada hutang baik, ada hutang jelek, betul nggak? Ya. Setuju. Nah, ini menarik kalau itu cara ngomong bisnis, ya kan? Kalau kita bicara ngomong bisnis, menurut Bro David tuh sekarang itu bisnis tuh yang kayak gimana sih yang kita bilang cocok ya untuk kita jalanin gitu loh. Oke, saya patokannya nggak usah jauh-jauh deh. Kita ngomong dari tadi yang video yang kita dengar ya, dari Om Robert ya, Om kita semua ya. Om Robert kan bilang gitu, katanya kalau untuk masuk ke kuadran business owner kan ada 3. Ya, punya konvensional bisnis, ya, which is punya pabrik, dia produksi semua segala macam, punya karyawan, ada di situ semuanya, ya kan? Oke. Atau kedua, kalau kita nggak punya pengalaman bikin pabrik, ya beli franchise, ya cari sistemnya, lalu kita beli sistemnya, lalu kita lakukan karena sudah ada kan sistemnya, orangnya segala macam gitu ya. Banyaklah franchise sekarang segala macam lagi gitu loh. Dan kemudian adalah network marketing. Nah ini yang menarik ya, yang jarang orang lirik. Tapi saya bilang itu zaman dulu ya. Tapi sekarang itu berubah total lah. Saya bilang peta bisnis itu sangat berubah gitu loh. Ya jadi kalau menurut saya sebagai seorang pebisnis memang harus selalu belajar ya, growing ya.
Simpel nih, simpel. Saya cerita sedikit lagi aja gitu loh, bahwa kondisi seperti sekarang ya, saya ada satu teman ya, dia jualan kopi luwak. Ya, kopi luwak luar biasa kan. Dan orang ini bermain di levelnya turis, airport. Jadi dia punya gerai di airport-airport besar di Indonesia. Wah, berarti marginnya Nah, gede dong kebayang itu. sekarang Iya, sangat iya, gede. iya. Dan Betul. jualnya adalah market ke turisnya, turis Cina. Ya, which is Waduh. konsumsi luar biasa banget. Itu kopi luwak. Tahu sekarang dia jual apa? Jual hand sanitizer. Karena gerainya semua tutup ya. Kejadiannya udah ya siapa yang datang gitu lah, bro. Coba kita ngomong, siapa Iya, yang iya, datang? Ya kan? Dan dulu Lantas kayak gini. Lantas kayak gini, pertanyaannya. Ya. Kalau buka toko, kategorinya bisnis bukan? Buka toko di Tanah Abang gitu misalnya. Bisnis, tapi kan skalanya apa? Mau S Kecil ya, kah? berarti dia. Iya, berarti kan dia self Oke, employed. sekarang Ya, karena bedanya bisnis S sama bisnis B apa? Nah, gampang. Kalau dulu saya punya mentor bisnis, saya selalu berkata kayak gini. Kalau kamu 1 tahun liburan, ya kamu 1 tahun liburan, saya 1 tahun liburan, pulang ke Indonesia, kalau bisnisnya makin besar, berarti kamu di B. Punya bisnis dan orang kerja buat kita. Waduh, langsung. Tapi kalau liburannya baru seminggu ke Bali, diteleponin, suruh datang pulang tanda tangan, nggak ada yang tanda tangan giro, nah itu berarti ada di S, self-employed. Ya. Benar. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya skalanya bisnis wira swasta ya, bisnis S, berarti artinya kalau saya boleh jabarin, nggak ada sistem dan nggak ada tim bisnisnya ya, betul ya? Betul. Jadi dia nggak ngebangun tim, tapi dia ngebangun ya dia semua ngandelin dirinya sendiri untuk running bisnisnya gitu. Tapi kalau misalnya ini udah ada manajernya, udah ada profesionalnya, apa segala macam, betul ya? Gitu. Nah, kalau gitu bro, gini, saya menarik nih, karena ngomong tentang bisnis network marketing. Kan banyak orang antipati ya tentang bisnis network marketing, ya kan? Saya punya video bagus nih tentang network marketing. Sebenarnya praktek network marketing itu udah dipakai di bisnis konvensional loh, dari bertahun-tahun yang lalu. Bener nggak, ya kan? Nah, cuma orang nggak sadar. Mau nggak kita lihat sama-sama videonya? Kita lihat sama-sama videonya ya, tentang marketing. Ini nih, oke. Yuk. Work marketing. What is it? Imagine yourself in a new restaurant freshly opened. The staff is so friendly. The setting is friendly. The food is delicious and the service is simply impeccable. Once you leave this restaurant, you feel the strong desire to return because the flavor of its dishes have left an indelible trace. You talk to friends with a lot of excitement and your enthusiasm arouses their curiosity. They decide to go and discover the restaurant. And at the end, after having discovered this restaurant, they are under the spell and finally understand the reason for your enthusiasm. They will also recommend this restaurant to family members, neighbors, friends, colleagues, and others. Step by step, the restaurant begins to be known through what is called word of mouth. Normally, the restaurant should pay you a commission or simply say thank you for sending new customers because you are the source of many customers. But alas, this is not the case. You did it spontaneously and naturally because you like the services of this restaurant. But this simple and free gesture, which seems so simple and an unsuspecting viral power from one person, can rally tens, hundreds, or millions of people to the consumption of a product or a performance. And that's the magic of word of mouth. From one person to another, from one house to the other, from one neighbor to another, from one city to the other, from one country to another, and from one continent to the other.
The magic of word of mouth swallows borders and creates wealth. Ya, menarik ya tadi ya ini ya. Jadi word of mouth. Jadi ya kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, mulut lewat mulut ya, MLM. Kan? Benda yang menjijikan buat sebagian orang dan dijauhi, tapi ternyata kita udah melakukan ini sering banget gitu ya. Gitu, dan tanpa kita sadari kita sudah melakukan ini, benar nggak Bro David ya? Oh, betul. Ya, contoh Benar. misalnya Nggak sharing, dibayar aja melakukan ya, nggak dibayar aja melakukan. apalagi dibayar ya. Bener, bayangin nggak misalnya ada restoran baru buka ya, apalagi yang udah gitu letaknya di pinggir kali gitu ya. Udah gitu kita referensiin sampai mertua lewat aja kita makan sampai nggak kelihatan ya mertuanya ya gitu ya. Nah, ini menarik banget Bro. Kita bicara bahwa bisnis network marketing ternyata tadi dia bilang adalah lintas benua dan lintas negara. Benar nggak? Kenapa? Karena word by mouth kan. Ibaratnya something yang viral gitu ya. Contoh kita bicara dan yang viralin tuh kan banyak gitu ya. Berarti kan banyak orang. Berarti kan networking itu kan bicara tentang banyak orang. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Banyak orang bilang begini nih. Bisnis networking, oke, gue udah tahu dari zaman dulu nih, gitu loh, ya kan. Tapi kan sekarang kan kita bicara kan zaman kan shifting ya, apalagi disruption. Sebelum COVID, ingat nggak kita sama-sama bicara tentang disruption era, betul ya, di mana pekerjaan manusia digantikan dengan robot. Kita baru ngomong loh, 2019, saya ingat banget gitu ya. Wow, disounding tentang disruption era. Bener loh, tahun 2020 bener-bener kejadian COVID, jadi semua digantiin sama robot, sampai tukang parkir aja nggak ada sekarang. Betul nggak? Ya, Parkir itu betul. aja udah pakai tangan, lift aja udah pakai begini doang, ya kan? Udah nggak pencet lagi. Berarti kan semua udah digantikan pakai pakai mesin gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, pertanyaannya apakah sekarang masih relevan nggak sih bisnis networking di zaman sekarang dengan WFH apa segala macam? Oke, saya share file atau slide yang saya dapetin dari saya punya leader nih ya, dari saya punya business coach ya. Ini luar biasa banget karena membuka cara berpikir saya. Ya, oke, saya share slide-nya. Nah, ini loh. Bisnis yang ideal ya. Sebenarnya kalaupun nggak network marketing, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, ada nggak bisa mencakup bisnis ideal dengan kondisi seperti ini? Ya kan? Pertama harus e-commerce dan digital. Benar nggak? Sekarang kan zamannya e-commerce dan digital. Ya kan? Kedua harus ada afiliasi, kolaborasi. Udah nggak zamannya lagi kita kerjain sendiri dari hulu ke hilir. Ya, setiap orang punya skill-nya masing-masing, mereka mengerjakan sesuai dengan skill-nya masing-masing. Ya kan. Ketiga, marketnya harus global. Udah pasti, kan tadi kita udah bilang, kalau marketnya nggak global, itu bisnisnya, perkembangannya, bukan nggak bisa berkembang ya bro, tapi lambat. Sedangkan orang-orang udah lebih cepat gitu. Betul. Lalu, of course, investasi kecil, resikonya kecil, tapi punya potensi besar. Ini kan hukum ekonomi ya. Dengan effort kecil-kecilnya, modal kecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Yang sebesar-besarnya. Ini waktu sesingkat-singkatnya. Singkat-singkatnya. Ini kalau orang bilang konsep orang Padang atau orang Chinese begini nih, orang Cina begini ya. Aduh, gitu ya. Oke, terus market? Ya kan marketnya luas ya, of course market global, market luas kan. Nah, ini yang menarik, mudah diduplikasi karena ternyata banyak bisnis yang nggak bisa diduplikasikan ke next generation, ya atau ke orang lain bahkan. Yang tadi saya bilang kalau yang tanda tangan gironya dia liburan 1 minggu udah dipanggil suruh balik, ya sini balik tanda tangan gitu ya, kasihan banget gitu loh. Ya, nah monetizable tuh artinya gitu karena banyak bisnis yang sekarang ya secara value dinilai gitu ya di atas kertas gede banget, tapi sebenarnya nggak ada uangnya. Jadi buat si shareholder nggak bisa narik uang. Cuma value dari perusahaannya aja yang besar gitu loh. Nah, yang kemudian bisa dapat diwariskan, yang tadi kita bilang ya, yang tadi saya bilang bahwa bisa diwariskan nih ya untuk the next generation. Nah, yang menarik kenapa dimerahin harus punya support system, bro. Sekarang mengerjakan apapun harus ada support sistemnya. Artinya ada satu sistem yang mensupport untuk menjalankan bisnisnya. Gitu loh. Ini menarik sih waktu saya lihat ini. Nah, menariknya kalau saya bisa sharing tentang
bisnis jaringan, ya bisnis jaringan itu menarik karena buat saya itu menggunakan kekuatan yang namanya leverage. Ya, leverage. Saya ini dapat satu ini bagus banget. Dia bilang gitu, katanya si ini ya, J. Paul Getty ya. Dia bilang gitu, I would rather earn 1% of 100 people efforts than 100% of my own effort. Ini kan kita bicara leveraging ya, kita bicara leveraging. Kalau lihat di ESBI itu kan untuk employee, untuk yang kita bilang active income, employee dan self-employed itu mereka nggak menggunakan leveraging gitu loh. Nggak ya apapun mereka melakukan 100% waktunya dia untuk menghasilkan income-nya gitu loh. Nah, sedangkan di business owner dan di investor itu kebalikannya, menggunakan 1% waktunya, tapi yang melakukan tuh banyak gitu loh, which is hasilnya sama kan. Betul. Gitu kan. Jadi 100% juga. 100% juga. Tinggal kitanya melakukan 1%, apa kitanya melakukan 100% gitu loh. Itu yang membedakan kan. Jadi kalau saya bilang, wow, ini menarik gitu loh. Nah, yang kalau saya bisa sharing kenapa network marketing ya, mungkin nanti Bro Yanto juga bisa sharing gitu loh. Karena buat saya network marketing itu menghasilkan yang namanya leveraging income gitu loh. Ya kalau kita lihat kenapa gitu loh. Nah, ini linear income. Kalau orang zaman dulu kan gitu, 5 plus 5 plus 5. Ya orang kerja uang gitu kan. Tapi kalau leverage, nah ini kita sebagai contoh aja, orang penyanyi misalnya dia udah nyanyi lagu sekali, pada saat lagunya dinyanyikan terus itu kan bayar royalti, ya kan? Termasuk apa? Termasuk aktor, filmnya diputar terus, termasuk penulis buku gitu loh. Artinya kan dia menggunakan leveraging gitu. Nah bicara network marketing ini menarik karena kita menggunakan namanya power of leverage ya. Saya ingat banget nih dulu bisnis coach saya selalu bilang gitu. Jadi ada 3 yang bisa di leverage. Satu other people time, other people money, sama other people network. Wah ini buat saya waktu saya dengar kata-kata ini kenapa network marketing ya. Wow ternyata leverage gitu loh. Kekuatannya justru ada di daya ungkit leverage ini gitu. Nah contoh nih kalau kita bro, kita kan saat kita kerja gila-gilanya kerja kita berapa jam sih satu hari? 8 jam paling mentok. Tapi ada juga yang 12 jam yang terpaksa. 12 jam, betul. Ada yang 16 jam kita bilang, tapi kan mentok. Betul. Sekarang kalau waktu 40 jam kerja gimana? Nah, dengan network marketing, setiap orang, ada 5 orang melakukan 8 jam, termasuk including kita, itu kita bisa mempunyai waktu kerja sebenarnya 48 jam. Iya, Superman aja butuh istirahat ya, Bro. Betul, gitu kan. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau dia bilang true financial freedom bisa can only be achieved if you put the power or leverage to work for you. Wah, waktu saya dapat kata-kata ini saya bilang, wah benar banget ya. Kalau nggak ada orang sistem di bawah kerja buat kita bekerja gitu kan bersama-sama kita, artinya kita nggak leverage, kita nggak untuk mendapatkan passive income itu berat banget bro, berat banget gitu. Karena memang menurut saya passive income itu harus menggunakan leverage-nya people and system. Nah ini saya sharing sedikit ya. Leverage of the value of personal network. Jadi sebenarnya hanya punya simple strategi, concept compensation plan, sama reward leadership akan provide an equal ability to capture leverage income with equal opportunity for all do the same. Jadi kan artinya kan kita sama-sama punya peluang yang sama nih. Ya kan? Peluang yang sama tapi kita melakukannya bareng-bareng, Bro. Nah, itu sangat menarik buat saya pribadi. Ya istilahnya kalau Indonesianya kita bilang kerjanya keroyokan, duitnya masuk ke kantong masing-masing, gitu ya. Iya benar-benar. Kerjanya keroyokan, tapi duitnya masuk ke kantong masing-masing ya. Ini menarik banget ya. Oke, tadi kalau kita bicara berarti kan harus ada online sama harus go global ya, karena sekarang dunia dalam genggaman kita lihat informasi sebegitu cepatnya, betul nggak? Ya kan. Contoh kita bicara kemarin deh, contoh kayak pemilihan presiden di Amerika, misalkan hasilnya aja itu kita, kalau dulu kita bingung ya pemilihannya kapan, setelah seminggu kita baru tahu, oh yang jadi presidennya dia, ya kan. Tapi kalau sekarang kan enggak ya, hitungan detik ya, di Twitter apa segala macam ya. Jadi ini menarik banget, memang harus ada online dan ada support system, karena kalau nggak ada support system,
dahsyat juga ya kerjanya ya, karena nggak ada yang supporting kita ya gitu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang online, saya setuju banget nih ya, perkembangan dengan online ya kan. Saya mau puterin satu video tentang kekuatan dari e-commerce. Kenapa sih kita harus go online, apalagi di zaman sekarang, di zaman pandemi seperti itu. Kayaknya lama-kelamaan warteg tradisional aja banyak yang tutup loh. Ya, warung makan gitu ya. Betul nggak? Dan sekarang gantinya ke online semua, ke driver online apa segala macam. Yuk kita sama-sama lihat videonya. Saya mau puterin satu video ini menarik banget. Mungkin kita jadi ada dapat pandangan sedikit tentang kenapa sih kita harus bisnis online ya. Oke, bentar ya. Ini kok kenapa nggak kebuka videonya ya? Oke, bentar ya. Mungkin Bro David bisa bantu saya untuk sharing juga. Ya, saya takutnya ini ada masalah technical problem. Technical problem ya. Ya, itulah dunia online ya. Dunia digital, betul. Dunia digital. Ya. Bentar ya. Oke, saya share videonya karena memang zaman sekarang itu harus yang namanya itu digital ya. Online. Betul nggak? Online. Setuju. Dan online dan digital. Mengerikan. Perkembangannya itu luar biasa, fantastik. Benar. Fantastik. Nah, mungkin brother sister, oke sebentar loh, saya juga nggak bisa ini. Nggak bisa sharing. Kalau nggak bisa sharing, mari kita share slide-nya aja ya. Jadi saya mau kasih lihat juga slide-nya, mungkin kita ada slide-nya. Oke, nggak bisa. Oke, sebentar ya. Ini video simple dan Decide to singkat. start a business. They both had their own great ideas, so they went their own separate ways. Johnny decided to start a brick and mortar store to sell his products. He rented out a nice building. At a nice location, he hired a couple of salespeople. He printed brochures and flyers and direct mail pieces. He advertised in the local newspapers. And within a few weeks, Johnny started seeing sales and a lot of local customers. Johnny was excited, but he had a very high overhead and a very low profit margin, so he decided to wait to see some growth. Joey, on the other hand, decided to start an online store to sell his products. Joey got a nice-looking website with a nice little name. He hired a content writer. He invested in online marketing and got some help with SEO and email marketing. He advertised on websites and signed up for pay-per-click advertising. And within a few weeks, Joey started seeing sales and a lot of customers from all over the country. Joey was excited since he had very low overhead and a very high profit margin, and he could not wait to see some growth. A year passes by. Oke, nanti videonya bisa bisa dilihat lagi ya. Kita karena berhubung waktu ya, jadi langsung aja. Kalau saya bilang ya itu tadi ya perbedaannya digital dan online ya, dan tradisional ya, gitu loh. Jadi menarik nih. Saya sebentar sharing supaya untuk melihat memang kekuatannya bahwa tuh digital itu luar biasa banget. Ya, contoh kayak seperti ini ya. Kita bilang kalau orang di dunia konvensional kan biasanya promosi iklan ya, benar nggak? Kalau dulu menggunakan radio, koran ya kan, direct mail, surat dulu ya, benar nggak? Majalah gitu loh. Tapi dan cost-nya sangat tinggi untuk mendapatkan 2.000 audience. Tapi sekarang hanya dengan menggunakan sosial media lebih murah ya kan, tapi mendapatkan reach untuk 2.000 audiensnya tuh sangat cepat gitu. Menjangkau lebih banyak orang ini, ya. Cepat, betul, dan cepat aja ya. Saya lihat ya ini di penggunaan digital ya tahun 2020 nih ya, around the world 3,8 billion loh. Gila bener. Dari population dunia itu udah 67% ya, penetrationnya masuk ya, internet user dari mobile phone segala macam ya. Dan kita lihat, kita boleh bangga, Indonesia itu ternyata salah satu top 15 highest internet user country ya, dari 1990 sampai 2020 Indonesia urutan keempat, brother sister. Wow. So market is very huge. Ya kalau Cina nggak usah ngomong lah ya, penduduknya besar ya. Indonesia itu besar banget gitu loh internet usernya ya.
Nah, ini kita bilang rata-rata orang sekarang beli lewat online, ya. Orang belanja sayur aja nggak belanja tukang sayur ya. Sekarang belanjanya sayur online semuanya ya. Dapatnya, nah ini menarik. Dapatnya itu mereka bukannya promosinya tuh rata-rata semua dari online, ya. Dari Google Waduh. Ads, dari FB Ads. So, brother sister jangan takut-takut malu-malu untuk promo ya, benar nggak ya? Nah, ini nih lihat Betul. menarik ya. Selama COVID-19 orang people spending more time with devices, bener nggak? Betul. nggak ada Nggak apa ada lagi ya, kerjaan. udah main, bener main smartphone aja udah. So memang digital ini luar biasa bro. Ya, new age ya, kita ngomong peluang baru, era baru ya. Yes. Nah, bicara soal itu berarti kan Ya. tadi kan kalau kita online juga sebenarnya sama kan, semua orang juga pakai yang lagi populer tuh istilahnya kerennya tuh reseller sama dropshipper gitu ya. Betul nggak? Nah, mungkin Bro David boleh Ya, sharing sedikit betul. tentang reseller dan dropshipper, ini menarik nih. Nah, kan banyak orang kan nggak ngerti ya apa sih bedanya itu apa sih dropshipper dan ini ya reseller ya. Orang bilang banyak Reseller. pakai istilah kan, Iya. dropshipper jadi dropshipper aja, jadi reseller aja. Nah, ini loh, ini perbedaan antara dropshipper dengan reseller. Ya, ternyata kalau dropshipper itu mereka jual sistem online tapi dia nggak stok barang. Jadi cuma minta orang untuk Gitu. oke, simpel lah, kita bilang calo. Ya, calo tanah. Dia kan nggak punya tanah ya. Dia cuma kenalin orang yang beli tanah, terus dia dapat komisi. Gitu loh. Tapi kalau reseller Oh, itu istilah dia kerennya dropshipper padahal aslinya calo gitu ya. calo. Nah, kalau reseller itu adalah penjual yang menjualkan barang orang lain, tapi dia stok. Dia nyetok barangnya gitu loh. Dia tahu ini barang Kalau bagus nih. zaman dulu sebutnya stokis. Ya, boleh, stokis. Nah, ini adalah perbedaan nih, plus minus antara dropshipper dan reseller. Ya, jadi kalau dropshipper memang modalnya lebih murah karena kan nggak pakai modal ya, bener nggak pakai modal dengkul ya, nggak modal ngomong doang mulut-mulut ya, bener nggak ya, mulut lewat mulut ya, terus nggak perlu stok barang ya kan, dia cuma ya itulah calo lah istilahnya calo ya gitu kan. Terus biasanya produknya dijual apa aja tuh, dia nggak fokus tuh, dia ya pokoknya yang bisa dapat duit dia cari gitu loh. Ya kan, terus cenderungnya biasanya produknya murah dan mudah supaya kan cepet gitu loh, dan biasanya nggak perlu pengalaman, modalnya cuma ngomong aja cuap-cuap gitu loh. Nah, kalau reseller itu lebih better lah ya, di atas sedikit ya, perlu modal, stok barang, harus mikirin gimana cara melakukan barang, terus marketingin gitu ya. Itu lebih inilah one step ahead lah. Tapi kalau dari secara keuntungan dan secara stabilitas, reseller itu lebih bagus gitu loh. Ya, betul. Nah, pertanyaannya bro, kalau network marketing itu di mana bro? Nggak tahu ya kalau Karena kan banyak istilahnya begitu. Ini menarik nih, kalau menurut saya dua-duanya, kamu sebagai reseller, kamu sebagai dropshipper juga, ya kan? Contoh, misalnya company keluarin produk baru, kan kita kan nggak perlu beli produknya, kita bisa marketing juga, betul nggak? Ya kan? Dan tapi di lain pihak, contoh kayak gini, misalkan orang butuh cepet nih, kadang-kadang ya kita mesti stok alpha meta juga, misalkan stok produk juga. Jadi kalau misalnya orang on the spot, misalnya setelah kita kenali terus dia bilang kirimin ke rumah satu, kalau kamu nggak ada produknya gimana, bener nggak ya kan? Jadi kalau menurut saya ini dropshipper dan reseller. Nah tapi ini jadi ini menarik nih ya. Menariknya apa? Menariknya banyak orang bilang, wah kalau gitu gue mau punya bisnis reseller. Banyak orang ambisi mau punya bisnis reseller. Nih saya ada satu video dari pakar marketing, digital marketing ya, tentang reseller. Ternyata ada tantangannya juga loh ya. Mau denger nggak? Sama-sama ya kita denger ya. Nah ini. Boleh. Kalau Anda sekarang lagi bangun bisnis berbasis reseller, dalam arti mau bangun pasukan, memang bisnis reseller itu unik. Uniknya kenapa? Karena kita berhubungan dengan makhluk hidup ya, yang punya nyawa, punya hati, punya pikiran ya, bisa komplain, bisa baper, bisa ada drama dan macam-macam. Beda dengan ketika Anda bisnisnya bisnis to end user. Ya katakanlah Anda bisnis modelnya itu bukan pakai reseller, tapi direct to end user. Foto, cetrek, halo, cetrek, upload, beli di sini, udah clear. Pokoknya masalahnya langsung dengan konsumen, customer. Tapi dengan reseller tidak. Ketika misalkan kita ngupload video atau segala macam, yang jualan kan sebenarnya resellernya. Tugas itu yang harus kita pahami. Bisnis reseller pada akhirnya itu B2B. Si reseller sebagai bisnis juga.
Ya, nah ini yang perlu teman-teman pahami. Karena banyak orang pada saat bangun bisnis reseller, berbasis reseller, dia nggak paham zona perangnya. Misalkan dia tuh nggak mau yang namanya terima komplain atau kritikan. Nggak bisa. Yang namanya bisnis reseller itu pasti kena kritikan. Aku yakin gue pasti kena kritikan dan drama di para resellernya itu. Jadi Anda pasti nerima itu. Jadi please jangan menghindar. Kedua, pasti ada yang namanya drama baper ya, pasti ada terjadi di dalam ketika ini begini. Nah, kemarin ada tim usaha itu kok harganya di bawah harga, ini kok begini, wow, drama ya. Kita harus bisa menenangkan mereka itu yang makhluk hidup itu. Ketika kita ngebela dia tuh kan dia membela sana, ketika ngebela tuh kan bela sana, kan? Nah, ramai kan? Nah, ini teman-teman harus bisa meyakini bahwa drama itu pasti terjadi dalam bisnis reseller. Nah, maka penting buat Anda memahami ini. Apa itu? Pertama, pada saat Anda membentuk sebuah bisnis reseller, Anda tentukan dulu sistem tiernya. Mau berapa tier? Mau berapa layer gitu kan? Contoh gini, pusat Anda nih ya, mau langsung end user, jelas itu bukan bisnis reseller kayak gitu. Pusat reseller end user, berarti satu doang. Reseller end user, right? Atau pusat agent reseller end user, dua di tengah. Pusat distributor, agent, reseller, and user, 3 di tengah. Anda yang mana? Atau mungkin pusat distributor, reseller, and user, agentnya nggak ada. Itu yang pertama, harus menentukan itunya. Menarik ya videonya, Bro David. Kita kenapa Jadi jual lebih murah bayangin ya? Iya, kenapa jual lebih murah? Kayaknya familiar ya. Familiar. Terus udah gitu nggak mau terima kritik ya. Terus udah gitu baper ya kan, ngadepin orang-orang yang baper itu luar biasa sekali. Tapi ya kalau kita lihat dari videonya ini tadi ya, ini Dewa Eka Prayoga memang praktisi digital marketing, tapi menariknya dia bilang begitu loh, dia bilang sebenarnya bisnis itu interaksi sama manusianya ya. Yang kedua, dia reseller itu kan bukan MLM ya, bukan network marketing, tapi kalau kita lihat tuh kita bingung banget tentuin skemanya. Jadi bayangin loh, itu aja skemanya loh. Itu kita belum ngomong persentase bonusnya loh, persentase keuntungannya loh. Nah, kabar bagusnya kalau di network marketing kita tuh nggak perlu nentuin, karena yang udah nentuin sistem kompensasi plan apa segala macam pembagian bonus itu company semua, bener nggak bro? Setuju. Kita tinggal jalanin istilahnya ya. Semua tinggal jalanin. Ya. Betul, tapi yang paling menarik adalah tadi dia bilang adalah lu harus berani ngurusin manusia. Nah, kabar bagusnya berarti kita harus bicara tentang support system, ada pendidikannya untuk ngedidik manusia-manusia nih yang auban nih dalam tanda petik ya, yang baperan. Jadi nggak baper, ya kan. Nah, untungnya kita punya namanya FFG ya. Nanti bukan ranahnya kita, Bro. Nanti ada pembicara yang lain ya. Ada pembicara lain yang lebih dahsyat lagi untuk bicara FFG ya. Nah, sekarang saya mau tanya gini deh, langsung to the point. Kalau gitu, apakah kita yakin nih sekarang dengan company yang kita kerjasama ini adalah company yang qualified, bro? Boleh nggak sharingnya? Oke, saya sharing ya, sharing dalam arti bisnisnya dulu nih. Nah, ini menarik, brother sister, bahwa sekarang ini industri kesehatan. Kita kan mau bicara gini, kalau mau bicara bisnis kan kita harus pilih dong, mau masuk industri apa nih? Apakah industri otomotif? Ya kan, apakah industri keuangan, apakah industri pendidikan misalnya ya. Nah, ternyata sekarang kalau kita lihat industri kesehatan. Kenapa industri kesehatan ini menarik nih, bro? Karena sebenarnya industri kesehatan dari zaman dulu ya, sebelum COVID, benar nggak? Sampai hari ini, bahkan hari ini pas COVID ya, pas pandemik ini, malah industri kesehatan tuh angkanya meningkat luar biasa. Ya kan? Ya, dan the biggest contributor untuk ekonomi, untuk ekonomi dunia. Betul. Iya, jadi brother sister yang ada di industri ini nggak perlu malu, bro, gitu loh, nggak perlu malu. Tadi kan, benar, ini salah satu perbedaan. Dulu saya ingat banget, kalau kita dulu di network marketing, di telepon nanya, pokoknya bisnisnya bagus dah, lu datang aja gitu ya. Betul. Iya kan, kayaknya ngumpet-ngumpet gitu ya. Kalau sekarang mah, aduh, ketinggalan zaman kalau ngumpet-ngumpet keburu disamber orang. Mendingan langsung jadi pasang. Gini tanya, kalau ditanya, lu bisnis apa bro? Gitu. Gua bisnis yang bisa memboost imun tubuh lu. Wah, langsung. Yes. Bukan kuku Bima kan? Bukan kuku Bima. Bukan kuku Bima, bukan. Pasak bumi, bukan kuku Bima. Pasak bumi ya. Berarti ternyata industri kesehatan ini angkanya fantastik banget gitu loh. Benar nggak? Ini datanya nih ya, kita bicara data. Ini kita ngomong 2018 sebelum pandemik. 2020 saya yakin angkanya naik berkali-kali lipat.
Ya, nah tapi kan harus pilih company-nya dong, gitu loh. Nah, saya sharing company yang sekarang ini kita ajak kerjasama namanya Bisworld. Ya, seperti apa company-nya, dan company ini bergerak di industri kesehatan dan tersebar luas ya, istilahnya kantor cabangnya ya, mereka punya branch banyak sekali. Artinya kita tinggal hanya mengembangkan kita punya tadi ya reseller, tanda kutip reseller ya, sebenarnya itu sama aja downline lah istilahnya ya, ke tim lah gitu ya, sama aja. Nah, saya sharing videonya tentang Bisworld ya, kali kita saksikan sama-sama ya.
Wow, menarik. Wow, keren. Ya. Keren banget, keren. Oke. Ya, so brother sister, jadi itu yang saya bisa sharing bersama Bro Yanto ya. Dalam waktu yang singkat ya, tapi kita berharap ya kalau brother sister dapat banyak lah ya. Dan itu kita punya produk luar biasa, company-nya luar biasa, yang support sistemnya luar biasa. So brother sister saya bilang jangan beranjak nih karena acaranya masih lanjut ya, masih luar biasa banget ya. Kita hanya pembuka ya. Gajinya nanti di belakang ya, gitu loh. Oke, brother sister, thank you so much sudah mendengarkan. Bro Yanto, thank you. Iya, sama-sama. Oke, jadi saya Yulianto